Dari 28 kali panen itu udah saya hitung-hitung sudah 1 ton lebih. Wow. Udah 1.200. Kalau kita ambil rata-rata harga 50.000, Betul. udah berapa? Kan gitu. 50 juta, antara 50 60 juta. Dengan modal 27. Modal udah kembali dong. Ya iyalah. Ya kan? Tinggal kita ngambil keuntungannya. Itulah maksud saya, sektor-sektor itu yang Ternyata harus sangat menjanjikan ya, Bro ya. Nah itu. Wah, gila itu. Makanya kita sebagai anak muda harus lihat potensi yang ada supaya apa? Kita bisa membangun. Jadi buatlah sektor pertanian itu menjadi sektor yang sangat seksi di mata anak-anak muda. Ngopi dulu Ki ya. Oke. Enak banget ini suasananya dong. Ki ya. Tos dulu dong. Kita campur bahasa gitu ya. ngopinya pakai apa ini Ini makanannya? kopi non ya teh. Ini kopi asli dari Gunung Karang. Kan Kupu-kupu. bukan lah. Kopi HT. Non hate. Haji Agus Tauhid. Oh. Nah, Oh ya, Pak Agus Kepala ya. Dinas Pertanian. Inilah hasil karyanya. Gitu. Endorse ya, Pak. Edisi Coba, kedua, Mak. gimana rasanya? Coba dicicipi dulu. Enak pakai Mantap goreng kan? daun dur. Pakai Pas ya. makanan khas daerah. Pokoknya keren. Ki, Gimana? Bro, ngomong-ngomong Pandeglang, anak-anak mudanya gimana nih Ki? Dirasa, aing rasa GGAT-nya gini-gini aja. Gini-gini aja. Nggak tahu ya, maksudnya mungkin ada sebagian orang Pandeglang yang mungkin tinggalnya di luar, kayak di Bandung, kayak di Jogja. Justru mereka itu lebih fight, lebih fighter. Justru ternyata mereka pun banyak apa ya, ada di bidang startup. Kayak apa namanya, adalah nggak perlu disebutkan kali ya, tapi mereka justru ya mudah-mudahan sih dengan jiwa kepaneglangannya balik lagi Ki untuk memajukan kota-kota Paneglang yang ini, terutama ya anak-anak muda generasi milenial atau generasi Gen Z ya. Gen Z. Nah sekarang kan potensinya kalau Paneglang dilihat dari ujung Paneglang sampai ujung Kulon lah ya, itu kan laut dan pertanian Ki. Nah makanya nih, sejauh mana sih apa perhatian anak-anak muda itu ke masalah pertanian? Gue lihat ya, maksudnya orang lihat nih, orang lihat kebanyakan kan petani-petani yang di Paneglang itu sendiri usianya, kita dengan survei sendiri ya kemarin tuh usianya di atas usia 40 sampai ke 50 gitu. Iya. Nah makanya sangat disayangkan ketika generasi muda Paneglang itu sendiri pergi ke kota gitu kan, lebih Baik kerja di baik kota. iya cari kerja di kota, padahal potensinya itu ya pertanian sangat besar. Seksi. Apalagi nih teman saya ini Kiki ya kerjanya di Dinas Pertanian ya provinsi, dan lebih apa ya, lebih serius, sedang menjalankan malah sedang menjalankan ya potensi apa ya, sedang menjalankan ya itu hasil-hasil sektor pertanian ya Ki ya, di bidang pertanian. Nah itu gimana sih Ki untuk apa ya, kita mungkin ada tips lah atau mengajak generasi muda ini suka gitu, terutama nggak perlu kemana-mana dulu lah, yang terpenting suka lah gitu Ki, sama pertanian. Jalir gitunya, Bandungannya gitu kan. Jadi nggak mudah gitu. nggak mudah. Gimana tuh Ki? Jadi kita kembali lagi kepada norma sebenarnya. Pin, gimana? Om Alvin, kita kembali lagi kepada norma, bagaimana kita melihat itu sebagai suatu hal yang dilihatnya enak dan dirasakannya juga enak gitu. Maksudnya dalam arti contoh seperti halnya kita menyukai seorang wanita. Tuh. Ya kan? Ada sesuatu hal yang potensial buat kita, yang membuat menarik, gitu kan? Ada. Jadi buatlah sektor pertanian itu menjadi sektor yang sangat seksi di mata anak-anak muda.
Dengan cara apa? Justru kalau kita hanya sebatas mengajak, itu akan sulit. Kita harus tahu bagaimana kita membangun dulu. Membangun bagaimana supaya itu terlihat kelak ke depan, terlihat seksi. Terlihat indah, dipandang dan indah dirasakan. Gitu Om Alvin. Maksudnya? Dalam arti makanya saya membangun ini pertanian tanpa harus mengajak orang lain, karena kalau kita mengajak orang lain tidak mau kan ke kitanya juga jadi males. Makanya saya bergerak dulu sendiri dengan kekuatan yang ada supaya bagaimana ini akan terbentuk keindahan dan bisa membuat perubahan kepada sektor ekonomi kita sendiri. Justru kalau udah terpenuhi dan terbangun seperti itu, maka orang lain akan melihat. Dan kita bisa memberikan itu edukasi. Contoh, inilah gambarannya bahwa tidak ada yang tidak mungkin, Om Alvin. Tidak ada yang tidak mungkin. Justru dari sektor-sektor inilah, sektor ruang lingkup di daerah kita yang ada, yang kata Om Alvin tadi bicarakan, kita sebenarnya ada dengan lahan yang begitu banyak, pertanian, kelautan yang begitu luas gitu kan. Sedangkan terus yang ketiga ada yang ketinggalan Om Alvin bilang, pariwisata. Oh ya. Itu kan tiga hal potensial yang ada di daerah Pandeglang. Tapi kenapa itu tidak terbentuk, bagaimana semuanya terorganisir menjadi suatu wilayah yang bisa menarik para investor, para turis supaya berkunjung ke daerah kita. Karena kalau udah berkunjung ke daerah kita, otomatis perputaran uang di daerah kan jadi bagus, stabil. Maka itu yang akan meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah. Jadi intinya dari semua itu Om Alvin, kita harus bersama-sama merubah mindset, pola pikir anak-anak muda yang berpikirnya terlalu matang. Dia tidak mau berproses. Dia hanya ingin memetik buahnya saja. Instan ya. Itu tidak mau bagaimana dia berproses menanam itu. Gitu. Padahal itulah potensinya, kita harus tahu dari hulu sampai ke hilir. Supaya apa? Supaya semuanya terbentuk secara mindsetnya. Om Alvin, sebetulnya udah ada nggak sih kontribusinya dari mereka yang terutama ya anak-anak muda, mungkin kalau misal nggak turun ke lapangannya, misal ke nandur juga gitu. Tapi mereka punya ide atau gagasan untuk misalkan nih padi biasanya panennya setahun 2 kali, bisa jadi 3 kali atau 4 kali gitu. Bisa produktivitas, ada apa? Jadi nilai pertaniannya apa ya, produktif gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ini kita ngomongin petani petani, ya maksudnya satu-satu dulu, kita jangan ngomong wisata jadi dulu. Sebenarnya intinya semuanya kembali lagi kepada kemauan yang ada dalam diri kita. Kemana ini arah potensinya? Betul. Itu kan intinya dari semua itu Om Alvin. Kita makanya tadi meneruskan dari pola pikir dulu. Pola pikir bagaimana ini bisa tersusun dengan output yang akan menghasilkan kepada diri kita, dan bagaimana semuanya bisa terhubung, terkolaborasikan menjadi sebuah sistem yang lebih besar lagi untuk membangun sumber daya manusia. Makanya terkait dengan ini, punten Om Alvin, saya berbicara terkait diri saya sendiri. Om Alvin tadi mempertanyakan terkait dengan sarjana pertanian. Iya, gitu. Saya bukan sarjana pertanian. Saya sarjana Eskom, sarjana komplit. Nembak. Nah, itu saya sarjana komplit. Komplit ya. Lebih jamu. Lebih mendasarnya sarjana komputer. Tapi kenapa kita bisa membangun di luar itu? Itu tergantung kepada diri kita sendiri. Mana nih sektor-sektor yang berpotensi? Ya kan? Betul. Ya kita harus melirik dong. Masa kita melirik daerah lain? Ini sebetulnya nanya nih, lebih mendasar. Ngerasain gak sih untungnya?
jujur-jujuran nih. Apa? Yang sudah dijalanin ini nih, bro. Kalau mengenai untung atau tidak untung, Enggak, ini gua pengen tahu tuh. Kemarin kan lu bikin apa cabe tuh. nah, Terkait cabe tuh. jadi nanam cabe itu nggak beda jauh kita ngurusin cabe-cabean. Iya. Larinya ke cabe. Sama. Dirawat. Dirawat. Jadi seperti pacar sendiri atau anak sendiri. Nah, itu jadi kita harus bagaimana itu mengkonsep supaya bisa enak dilihat tadi Iya, tuh. Bisa indah dilihat. Nah, itu gimana? Untungnya ada kemarin. Untungnya kalau tidak ada nggak bakalan kita terjun, gitu kan? Jadi kita sebenarnya kembali lagi kepada dasar yang ada dalam diri kita. Iya. Ya, contoh sebenarnya semuanya berawal dari kemauan yang besar. Kalau kita udah memulai dengan kemauan yang besar, maka itu pasti akan terjadi. Iya, kemauan besar kan didorong juga Ki, oleh maksudnya gini, dengerin dulu. Terkait dengan itu, oleh kondisi gitu. makanya kalau misalkan kita sudah punya kemauan yang besar, otomatis pasti akan ada jalan. Ya, gimana tuh biasanya? Sok, misalkan Alvin belajar. mempertanyakan kepada ada yang merawat ini, tanaman cabai ini, yang ngurusin lahan ini. Dia kan tidak tahu bahwa semuanya ini akan terorganisir, akan terjadi seperti ini. Gitu kan? Itu kan untuk memenuhi kebutuhan hidup para petani. Kita menganalisa itu. Menganalisa itu. Ketika tadi udah berbicara sama Om Agus, ini sebelum nanam cabai, kita nanam padi dulu. Dan kita Berapa analisa. luas ini? Berapa luas? Luas keseluruhan tidak besar. Cuman 2.115 meter persegi. Tidak besar. Yang dipakai lahan untuk pertanian, penanaman padi itu hanya sekitar 1.700. Kurang lebih. Dan kita menganalisa itu 2 tahun. Makanya kita sebagai anak-anak muda, kita harus banyak-banyak bagaimana potensi ini entar ke depan bisa menjadi dasar untuk membentuk ekonomi para petani. Jadi anak muda yang harus memikirkan, yang harus punya ide. Nah, tapi ini Di samping para pekerjanya itu berapa usianya rata-rata? 40 ya ke atas. Nah, itulah itu yang agak prihatin. Nah, Alvin jangan dulu dipotong. Inilah maksudnya dalam arti anak muda itu harus bisa membangun bagaimana karakteristiknya, bagaimana dia satu bisa mengkonsep bahwa dirinya itu bisa memanfaatkan suatu sektor yang bisa ke depan itu menjadikan potensi untuk kehidupan manusia banyak. Itu Pin. Jadi penanaman padi hanya sebatas 7 bulan dia tanam. Dapat uang 2 juta, 7 bulan bayangin. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, dari mana dia cukup? Iya, betul. Tidak bakalan cukup. Makanya kita anak-anak muda harus memikirkan Nah, itu. Betul. Harus memikirkan itu. Dan Panen itu 7 bulan itu, ke 7 bulan panennya. apa? Dari penanaman, proses penanaman sampai ke panen 7 bulan. Cabai ini dari proses penanaman 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Jadi potensi itu bagaimana kita membangun suatu ritme, Pin. Tidak beda jauh Alvin membangun sebuah nada musik. Yang dulu pernah Alvin gembor-gemborkan lah. Diarahkan ke musik nih ya. Ya, itu yang Alvin pernah gembor-gemborkan dan Alvin menjadi vokalis kan? Gitu. Jadi itulah Vokalis. irama itu kan harus senada antara aransemen dan Lagunya suara. itu ya yang eling-eling itu. Ya? Nah, lagunya yang eling-eling umat. Oh, itu. Jadi ini sambil ngebanyol. Intinya Pin, potensi kita beresin pertanian aja dulu. Nah, iya. Beresin pertanian aja. Betul. Karena itu Nah, ini adalah analoginya kayak semacam bikin lagu gitu. analoginya kayak semacam bikin lagu. Mirip-mirip ya, Nah, gitu ya. itu. Jadi kita harus bisa bagaimana itu kita dapat lah feel-nya. Feel-nya. Feel-nya harus dapat.
Rasa ya. Rasa. Tahu rasa nggak Tahu tahu rasa. nama. Kadang orang itu kan kadang beda orang beda rasa. Kayak Benar, Alpin. benar. Kan Kayak iklan ini kecap. kecap. Itu Kecap, kan. kecap jangan sebutin ya iklannya. Pakai rasa ya. Pakai rasa. Malika itu. Malika. Itu. Kedelai Malika. Jadi intinya saya hanya sebatas memanfaatkan Ya, potensi. betul. Dengan adanya lahan sekian, dengan adanya Jadi, modal sekian. Betul. Saya potong. Keterbatasan bukan segalanya, ya kan? Ya segalanya itu ya kemauan dan keinginan. Ketika maksudnya kita punya keinginan dengan lahan sedikit pun minimalis pun itu bakal bisa menjadi apa ya? Menjadi ladang untuk ilmu untuk kita ya. Ya terutama gitu kan. Nah, itu ketika masuk itu menjadikan suatu materi, uang, itu mah bonus aja Ki, dari kemauan kita gitu. Betul ya? Jangan diprioritaskan memikirkan uang dulu deh gitu, nomor sekian, tapi ada potensi ya untuk menghasilkan sebetulnya ya kan? Bener ya Ki ya? Ya, intinya itu betul. kita sebagai orang, anak-anak Emang muda, orang kamu? bukan Nah, sedikit, setengah dewa. Jadi kita harus bisa memanfaatkan potensi yang ada, Iya, bro. betul, itu betul. Nah. Mau Jadi betul. harus tahu ya, tahu celak lah ya. Gitu. Harus, bukan tahu celah, kita harus bisa mempelajari mana nih yang entar ke depan itu berpotensi. Betul. Itu Itu pakai apa? Ilmu nujum atau? nujum, sholat tahajud, Sholat tahajud. sholat tahajud, sholat duha. Jadi kita harus bisa bagaimana menyikapi. Larinya ke sholat. Benar sih bagus sih. Iya, Iya. harus bagaimana kita bisa memahami itu, Pin. Harus paham kita sebagai anak muda. Saya tahu Alpin. Iya. Alpin ini jebolan dari Fakultas UP, Universitas Pancasila. Iya kan? Iya. Yang bukan ecek-ecek lah, Bang. Lulusnya karbitan. Lulusnya bukan karbitan lagi. Kalau karbitan dia lebih cepat. Justru karena diformalin dia lebih lama. Dia Mapala. Mahasiswa paling lama. Nah, ini orangnya. Ini Saya orangnya. tahu dia gitu. Jadi kalau saya sering berdiskusi emang sama dia karena berdasarkan wawasannya dapat. Gitu. Jadi solusinya nggak dapat. Nah, itu. Dia kalau ngomongnya dapat, cuman solusinya maget. Kita Gitu. jarang sih ngomong ini masalah agama aja ya. Masalah kita mah, agama. benar. Ya, bahkan lu kan dulu pernah disinggung kan, Iya. lu aliran lu sesat. Iya, nyembah ini angkot. Angkot. Cibiuk Barat. Jadi intinya Pin semuanya ikhlas. Berawal dari kemauan. Harus Iya kemauan. benar, dulu. ikhlas kan ya kan? Iya. Dengan rasa gitu Dengan kan? rasa Benar, harus nggak ada kemauan. Jadi cuman nggak bisa kalau kayak gini kan pertanian nggak bisa cuman teori doang Ki ya. Harus terjun gitu. Saya pernah mengkutip kata-kata. Kalau kita tidak bisa membantu banyak orang, Oh, ini siapa kata-kata Bang Ocit Bu? nah, Bang Ocit. bantulah satu orang. Kalau kita tidak bisa membantu satu orang, bantulah diri kita supaya bagaimana tidak menyusahkan orang lain. Ini gua tahu ini dari TTS ya Ki? Jadi intinya jadilah Hadiah bonus. yang bermanfaat. Nah, inilah Aduh, pegel. anak-anak muda ini bagaimana. Boleh gini Ki gua ngajar? Enggak apa-apa. Jadi di sini bebas. 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 Kita diberikan kebebasan. Asbak juga besar. Iya benar. Ya, asbak Dimana aja di mana aja, nggak jadi masalah. Jadi Pin intinya terkait dengan anak muda kita Iya. harus pandai menyikapi potensi apa kekurangannya. Tidak usah kita berpikir kemana-mana, harus ada bantuan dari pemerintah, harus ada bantuan dari orang lain. Kalau kita mampu, silakan kasih lahannya, sarananya, kasih prasarananya, arahkan. Itulah anak-anak muda sebenarnya yang dibutuhkan sekarang. Itu yang dibutuhkan. Jadi Alpin itu sekarang itu kan berpotensi, Iya. jebolan UP gitu kan, Universitas Nggak usah disebut Pancasila. dulu itunya lah. Malu gua. Nggak disebut. Jadi bagaimana bisa memanfaatkan itu, Betul, Bos? betul. Gitu. Ya Ya sama. gini Ki, apa namanya? Mungkin porsi anak muda sekarang kan
gimana ya, nggak mau kotor-kotoran gitu ya. Mm-mm. Terus apa ya? Ya pengennya bersih lah gitu kebanyakan gitu ya. Dilihatnya apalagi generasi Z ya, generasi Z ya. Nah itu kan pengennya apa kita maksudnya bisa kan? Maksudnya kita masukkan ketika misalkan anak muda lebih sekarang itu lebih ke arahnya semacam smartphone lah, digital lah ya. Sangat bisa nggak sih ketika pertanian kita ini ya kita maksudnya padukan dengan teknologi digital yang sekarang gitu. Misalkan gitu kan, yang wah ini nih lagi menjual cabai nih lagi mahal atau apa, baru divideokan, baru dibikin lah gitu, dibikin keren lah gitu, sesuai dengan ya zaman ini gitu. Karena nggak bisa dihindari gitu ya, zaman digital sekarang ya Ki ya. Justru bisa nggak sih kita tempatkan porsi mereka itu ya, walaupun judulnya pertanian, tapi tetap di porsi mereka gitu. Jadi sebenarnya saya sangat senang dengan program yang telah ada terkait dengan hilirisasi. Nah, Iya, itu, senang. hilirisasi. Karena kita harus dari akar dari hulu sampai hilir kita harus paham. Pasti ikut debat ya kemarin ya. Nonton ya. Maksudnya kita kan hanya senang dengan programnya saja, Iya, Bos. bener. Itulah yang Udah harus tahu kan arahnya siapa? itulah yang harus kita kembangkan. Metodenya emang, Bos. Jadi Betul. jangan sampai kita itu hanya sebatas orang yang bisa memakan saja. Tapi bagaimana kita bisa membuat? Bagaimana kita bisa memproduksi? Kan gitu. Tidak kita tidak sebagai konsumen saja. Gitu. Kalau bisa produsen jadi produksi. Nah, Produksi, justru betul. saya memikirkan itu karena bagaimanapun pertanian adalah sektor perekonomian yang cantik, Betul. yang seksi ke depan. Mungkin anak-anak muda sekarang berpikirnya saya lebih bagus pakai kemeja, pakai jas, pakai dasi, ngebangun perumahan atau membangun jalan terkait dengan ini, tapi kadang lupa dengan Betul. dasar apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Betul. Kebutuhan primernya. Primernya. Betul. Itulah. Makanya kalau kita tidak memikirkan itu, tidak ada ide dari anak-anak muda yang memikirkan itu mau bagaimana ke depan? Punten. Sekarang yang turun ke sawah itu kata Om Alvin itu usia di atas 40 tahun. Mereka yang sebetulnya harusnya istirahat di rumah. Betul. Hanya memberikan bagaimana ilmu pelajaran kepada anak-anak muda supaya mereka terbangun, terpacu untuk berkonsep. Nah, makanya gini, ketika musuhnya beras kita kebanyakan impor dari luar, itu mungkin mempengaruhi produktivitas pertanian di kita yang seharusnya anak-anak muda mungkin bisa meningkatkan produktivitas karena SDM-nya ini sudah rentan. Ini mempengaruhi tidak itu terkait produktivitas pertanian kita? Ya tidak dipungkiri. Iya, betul, benar. Tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan sesuatu karena itu kembali lagi sebenarnya kepada diri kita. Betul. Ya, sangat dipungkiri ya, maksudnya ya. Sangat dipungkiri ketika maksudnya ini produktivitas mempengaruhi pertanian kita. Karena orang-orangnya sudah tua gitu. Nah, itu. Makanya secara teknologi kita harus banyak belajar. Tapi harus didasari dengan rasa empati. Betul. Suka dulu kitanya terhadap sektor itu. Betul. Makanya kenapa? Sebenarnya potensi yang ada di daerah kita, lingkungan kita harus pelajari, Bos. Makanya itu dasar keprihatinan Bro Iki. Nah, akhirnya berani terjun walaupun dianggapnya ini pertanian ini ya maaf ya, tanda kutip kotor lah atau ya maaf ya sampai paling apa ya hina lah sampai segitunya kan. Itulah yang mendasari Bro Ricky ini untuk terjun langsung memperdalam ilmu pertanian ya. Makanya sampai sekarang udah berapa tahun? Konsisten udah konsisten selama 3 tahunan. Wah, mantap. 3 tahunan saya konsisten dari sektor pertanian. Capek gak sih, Bro? Sebenarnya kan kembali lagi. Kita buka-bukaan kembali aja. lagi. Kalau ngomongin capek, kerjaan mana yang tidak capek? Betul. Tidak ada yang tidak ini semuanya harus kita proses. Ya proses. Harus kita jalankan.
Jadi itulah Pin. Jadi kita berbicara di sini itu kita tidak bisa bagaimana kita harus mengajak, tapi kita harus bisa bagaimana kita mengedukasi atau memberikan edukasi kepada anak-anak muda milenial Dan Gen Z. Yang seolah-olah mereka bangga dengan situasi dan kondisi saat ini. Iya kan? Sibuk di rumah bermain gadget, main game, menghabiskan waktu. Berapa jam dia menghabiskan waktu tanpa dia memperhitungkan ke depan. Hah? Benar. Iya kan? Alvin tahu kan dengan kondisi sekarang. Kenapa bisa begitu? Anak-anak muda bisa berpikirnya kepada teknologi. Iya. Tapi mereka hanya sebagai pengguna. Kecuali merekanya bisa untuk menciptakan, memproduksi teknologi itu. Baru itu namanya semacam startup lah ya. Gitu. Baru itu namanya keren. Tapi kalau hanya sebatas pengguna, jangan seolah-olah merasa bangga. Iya betul. Jangan. Justru itulah. Tapi mereka bisa jadi pionir ya. Jadi pionir gitu kan, mempelopori terkait. Nah, saya tergugah di situ. Jadi bagaimana, makanya saya bilang saya tidak akan mengajak, tapi bagaimana saya bisa memberikan edukasi. Betul. Bahwa sektor pertanian itu adalah sektor yang sangat cantik gemulai. Seperti halnya kita. Nah, seperti kita jalan sama bini, lihat cewek lebih seksi dari bini gitu. Nah, itu sering nggak, Iki? kadang kan belok kan leher kita. Sering ya itu? Sering ya. itulah keseksian yang harus kita pertaruhkan di situ, bos. Yang harus kita jaga, bagaimana ritmenya supaya stabil, ya kan? Jadi nggak ngebahas tadi sering ngelihat cewek kayak gitu. Ya deket kalau istri. ngomongin sering sih nggak bisa itu. Jadi justru kalau nggak dilihat juga mubazir, bos. Mereka lebih hijau daripada istri kita. Nah, bukan. Lu jangan menambah-nambahkan begitu, ntarnya rusak nih. Tetangga lebih hijau. Jangan. Jangan. Jadi ini adalah kita berbicara potensi. Iya benar. Nggak, jadi gini ya, emang anak muda itu bener harus diawali. Nggak bisa sekarang itu cuman teori, cuman omo-omo gitu kan. Sekarang itu harus diawali ya, bener harus diawali. Dan sangat disayangkan, bener, sangat disayangkan. Itu ternyata mempengaruhi produktivitas pertanian kita, terutama ya untuk di Indonesia sendiri. Karena para petani di kita itu ya usianya sudah lanjut gitu. Bagaimana mau produktivitas, mau hilirisasi gitu kan. Ketika para petaninya pun dan SDM-nya pun ya bukan tidak mampu, tapi ya karena tenaga karena usia kan. Om Alvin, saya tergugah. Bro Alvin. Saya tergugah ke pertanian, Pin. Saya bangkit. Walaupun saya bukan sarjana pertanian. Dari apa? Dari rasa. Ketika kita melihat orang tua bekerja, begitu dia mempertaruhkan hidupnya, betul. Untuk menghidupi keluarganya dengan rentan waktu yang mungkin dia tidak sebentar lagi untuk hidup, betul. Atau tidak lama lagi bukan tidak sebentar, tidak lama lagi untuk hidup. Otomatis dia udah tua. Makanya saya boleh ini apa promosi sedikit. Makanya saya ciptakan lagu Gematani. Oh iya, itu ada lagunya ya? Ada lagunya. Iya. Itu menceritakan tentang rasa. Udah setahun yang lalu deh kalau nggak salah. Udah setahun yang lalu. Itu tentang rasa, bagaimana saya mengungkapkan, melihat orang tua yang seharusnya istirahat di rumah. Sudah ada di YouTube ya itu ya? Udah Gematani ada. namanya. Gematani judulnya. Siapa penyanyinya? Ricky Sky. Oh, orang mana itu? Orang Paneglang. Yang peduli, liriknya itu yang peduli. Yang punya rasa. Yang prihatin lah terhadap. Prihatin. Itu. Jadi harusnya kan anak-anak muda yang membangun itu. Jadi kalau kita belajar kepada teknologi, ya kan, pertanian itu, peternakan, sekarang di luar negeri itu udah dengan menggunakan teknologi, bos. Iya. Udah dengan teknologi. Di sana tuh. Jadi jangan kita berpikirnya sekarang kalau ketinggalan zaman gitu. Ketinggalan zaman. Betul. Sangat mereka pun ya sebetulnya sangat masuk ya, sangat apa ya? Kita pelajari aja di lapangan. Makanya kenapa saya menyarankan turun ke lapangan.
Kenapa? Karena supaya kita tahu Lapangan mana nih? teknis. Makanya stadion. teknisnya dengan lahan yang begitu banyak, makanya kita sangat berpotensi untuk bagaimana kita menjadi orang yang atau negara yang berpenghasil. Nah, ada nggak sih, sorry nih gue potong, ada nggak sih peran pemerintah untuk memfasilitasi lahan gitu untuk anak-anak muda? Saya Sebenarnya nggak tahu tuh ada nggak sih gitu? sebenarnya kalau ke situ kita kembali lagi kepada hal yang terlalu objektif. Jadi Subjektif. ya. Jadi maksudnya dalam arti Nggak, misalkan ada nih yang bisa dikelola oleh terutama ya inilah anak-anak masyarakat Pandeglang lah, anak muda gitu. Justru gini, Pin. Untuk ya pertama untuk latihan gitu, untuk edukasi gitu. Kalau untuk pelatihan dan edukasi itu sebenarnya ada. Nah, itu. Ada. Nah, itu coba kita Maksudnya saya fokuskan di situ. kalau saya itu terkait itu tuh lebih cenderung kepada konsep dan mindsetnya, merubah mindsetnya. Karena ngapain dibuat wadah kalau orang itu tidak mau dia itu mendeklarasikan dirinya. lu mah lebih ke arah mindsetnya. Ya? Mindsetnya, individunya. Tapi gini, mungkin kan sebagian orang bukan tidak mampu, bukan tidak mau untuk bertani. Tapi ya karena ya fasilitasnya nggak ada gitu, medianya nggak ada gitu, tanahnya nggak ada. Tapi dia dalam segi kemampuan mungkin ya bisa dibilang ya karena edukasi alamiah ya dari orang tuanya gitu kan, dari kakeknya. Ketika maksudnya dia pengen melakukan sesuatu di bidang pertanian, akhirnya mereka terkendala masalah itu. Mungkin gitu ada program pemerintah, mungkin saya nggak tahu. Ada program pemerintah yang memberikan medianya itu gitu. Silakan kelola gitu. Nanti urusan bagi hasil atau apa ya nantilah di kemudian hari gitu kan. Ada MOU untuk itu. Maksud saya ada nggak sih langkah pemerintah untuk untuk anak muda ya tergugah karena mereka diberikan fasilitas media gitu. Medianya ya tanah atau sawah gitu. Karena ketika maksud kita bicara mindset, betul mindset itu paling nomor satu, paling mendasar. Agar anak-anak muda ini ya sadar ternyata ya kita pun berpotensi di Pandeglang, nggak perlu ke jauh gitu. Tapi ketika yang stakeholder ya pemerintah atau apa gitu yang punya apa ya otoritas lah, kekuasaan untuk lahan atau apa barangkali memiliki itu, bisa nggak sih memberikan kemudahan untuk mereka gitu untuk mengelola itu gitu? Ya, Ada nggak sih? kalau ngomongin terkait dengan bantuan atau terkait dengan Pupuk gitu ya paling. iya, bantuan program, Program. sebetulnya pemerintah itu sebenarnya sudah dari dulu Iya betul. mendukung itu. Sekarang ada program petani milenial. Ada. Ada. Betul. Cuman Apa bagaimana kita bisa mempromosikan itu? Itulah mempromosikan bagaimana terbangunnya nama petani milenial yang didasari oleh kaum anak muda yang berkreasi, yang berpotensi. Kirain kaum Nabilut. Nah, ya kan? Bener nggak, Pin? Jadi intinya dari semua itu, Pin, kalau kita mengacunya kepada hal terkait dengan bantuan atau terkait dengan suatu proses yang tidak begitu mendasar, karena kalau menurut saya kembali lagi kepada kemauan pada diri kita, kata Alvin ya. Kalau Punten, misalkan nih udah mau nih. enggak, saya mau motong dulu, ngeberesin dulu nih. Iya. Rocky Gerung. Jangan dipotong aja. Iya dong. Ya maksudnya adalah Alvin kan berbicara terkait dengan pembiayaan. Enggak. Atau permodalan Iya, yang media- ada. media aja, maksudnya media Iya, kan. itu kan salah satunya adalah bahasa ininya kan modal. Enggak, Jadi gini, maksudnya nggak harus memiliki, tapi pemerintah menyediakan lahan yang untuk dikelola oleh anak-anak muda gitu. Enggak harus maksudnya minta duit membeli sawah, enggak gitu, enggak. Tapi maksudnya ada lahan yang untuk dikelola, ada enggak? Ada. Nah, itu maksud saya. ada, semuanya sebenarnya udah ada wadahnya. Nah, itu. Cuman bagaimana kembali lagi kata saya kepada mindsetnya. Percuma dibuatkan wadah, Iya. tapi mereka tidak tertarik. Iya.
Itu yang jadi masalahnya. Yang jadi mendasar itu. Itu. Tapi enggak, yang pengen tahu ada ya lahan. Ada. Itu aja sih. Sekarang Dinas Pertanian sudah membuat Cakep tuh. kopi rumah kopi, rumah kopi, Gunung Karang. Ya, Gunung Karang. Itu. Kapan kita ke situ? Nah, ntar kita ngopi-ngopi di sana. Bayar tapi. Bawa KTP. Jadi intinya, semuanya itu berdasarkan dari masukan yang ada dalam individu manusia. Ya, Iya, mau iya. kemana arahnya? Kalau dia suka, pasti. Kalau pemerintah pasti mendukung. Oh, pasti ya. Pasti. Dan itu sudah ada sebetulnya. Sudah Untuk lahannya yang bisa dikelola gitu. Sudah ada, tergantung bagaimana kita mengelolanya dengan baik supaya itu bisa menjadi kembali lagi Nah, itu, kepada betul, potensi daerah. Betul. Orang-orang melihat nih ada rumah kopi, nih ada kebun kopi yang berkualitas Ini di mungkin Pandeglang. sejauh ini, ya so far kalau bahasa Jakselnya Ya. mah ya. So far, jadi sebetulnya pemerintah itu sudah maksimal ya untuk memfasilitasi. Tapi kembali lagi kata Bro Ricky ini ya kemauan yang mendasar dari terutama anak-anak muda, Gen Z atau milenial ya kan. Sebetulnya lahannya sudah disediakan. Nah, mungkin sebagian orang tidak tahu tidak tahu Bro, terkait masalah ternyata ya pemerintah ya sampai ya pribadi saya sendiri, pemerintah menyediakan loh lahan yang silakan dikelola gitu. Punya ide apa, punya gagasan apa untuk anak muda yang menjadi potensi lah untuk pertanian di kita ini gitu. Apa gitu kan. Nah, makanya ini baru tahu ya, mungkin sebagian juga belum pada tahu kan, ternyata ada tuh kata Bro Iki. Tinggal kemauan dan keinginannya saja ya kan. Yang paling yang kuat lah gitu. Semuanya itu didasari oleh program administrasi yang ada di dalam suatu proses pemerintahan. Iya, betul. Pin. Kalau misalkan kita sebagai warga negara, goleng dangder dulu. Kita ada ide, ada gagasan, pemerintah membukakan pintu bagaimana dia membangun proposal, menceritakan bagaimana ntar ke depan terkait dengan sektor pertanian itu berjalan dengan baik. Gitu. Dikeluarkan apa bantuannya, apa permasalahannya, apa. Ada wadahnya. Justru kembali lagi kepada orang yang ada di lapangan, dia suka apa tidak Betul. dengan sektor pertanian itu. Gitu. Jadi ayeuna pemerintah, masa pemerintah mere domba lain ke peternak? Betul. Iya. Masa pemerintah mere pare lain ke petani? Betul. Harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Makanya kembali lagi kepada kita yang ada di lapangan, Pin. Kayak Alpin, misalkan apa jurusannya hukum, ya cari gagasan terkait hukum, apa yang harus dibenahi. Jadi intinya Pin, sebenarnya intinya sangat Ikhlas. sangat dasar sih, Ikhlas Pin. ya? Sangat dasar. Ya salah satunya itu. Berapa persen sih ketertarikan anak muda di Pandeglang terhadap Itu. pertanian? Menurut ya. Kalau silakan. menurut saya cuma 5% juga tidak. Jauh banget. Kita tidak bisa menilai individu. Makanya salah kalau menilai individu. Yang kemarin di depan capres itu. Gitu kan, kita kan tidak tahu. Jadi jauh banget, dari masih 5%. Gitu. Gimana mau seimbang Jadi, antara kebutuhan primer. Nah, maksud saya yang 5% ini yang suka dengan pertanian gebrag. Gebrag. Bagaimana entar anak-anak muda greget melihat kita. Oh iya. Senang. Gitu terkait pertanian, nah, terkait dengan peternakan. Ada greget, Pin. Karena kalau tidak greget ya susah. Mereka walaupun Alpin capek mengajak Bro Alpin mengajak, ayo bro, ilu aing alirana ente sesat dia, ya. Padahal sesat gitu kan. Sesat di jalan yang benar. Nah, sesat di jalan yang benar kan jadi aneh ya. Sesat di jalan yang salah menuju ke benar. Menuju ke benar. Jadi intinya Pin kembali lagi kepada diri kita, Pin. Maksud saya makanya saya bergerak, Bro Alpin, Bro Agus dan si Om tuh maksudnya itu. Iya, intinya sih jangan khawatir, pemerintah pasti mendukung ketika kalian memiliki potensi di bidang pertanian. Terkait cabe,
saya hitung modal maksimal. Dengan lahan berapa? 2.000 ya? Dengan lahan sekian, kita tidak menguji lahan, tapi menguji pohon. Itu. Jadi dengan pohon yang kita tanam sekitar 2.700, kita kasih modal satu pohon 10.000. Jadi semua total 27 juta. Makanya terkait dengan hasil dari semua yang telah kita panen, kita catat. Oh ya betul. Kenapa kita catat? Perhitungannya ya? Iya, kita harus tertata juga berdasarkan manajemennya. Manajemennya harus ditata, karena kalau tidak ditata manajemennya, kita tidak akan tahu. Enggak, gue nanya 10.000 itu dari bibitnya? Modal dari Dari pupuk? dari progres pengolahan lahan, Sampai proses selesai? pemeliharaan, Nah, itu. sampai panen beres. Satu pohon itu 10.000? 10.000. Jadi kalau total 2.727 juta. 27 juta untuk semuanya sampai panen. Untuk semuanya sampai Ya. beres panen. Iya, sampai dari pupuk ya, dari apapun ya perawatannya ya. Iya. Perawatannya Kalau juga. kalau kita ngitungnya receh, ngitungnya ini susah. Makanya saya hitung dari satu pohon modal itu 10.000. Itu panen berapa Maksimal. dapatnya kemarin? Ton atau? Sekarang ini panen yang ke-28 kemarin. Oh. Hari Sabtu. Berapa kali panen emang kalau cabai? Bisa Ini berapa kali? kekuatan pohon cabai ini kita jenis Kira-kira cabainya itu tuh. Tapi kita nggak iklan. Iya. Jadi ada varietas yang istilahnya kita unggulkan untuk di wilayah Iya, kita di- gitu. yang Jadi cocok dengan yang tekstur cocok tanah lah ya, dengan tekstur tanah, terus kemampuan dia Dengan- bertahan dalam segala cuaca. Dengan muka elunya gitu cocok ya. Nah, dengan muka saya juga harus cocok dong. Kalau nggak cocok bahaya, Bos. Gitu. Tahu rasa kan. Jadi intinya pin ini keseluruhan Iya, terus? saya ini kan bisa sampai 40 kali panen. 40 kali panen? 40 kali Wow, panen. luar biasa. Ini bunga yang ketiga. Bunga yang ketiga ini baru bermunculan. Hasilnya dari panen awal sampai akhir menurun nggak? Nah, makanya saya hitung dulu. Nah, gitu. Jadi dari 28 kali panen itu udah saya hitung-hitung sudah 1 ton lebih. Wow. Udah 1.200. Kalau kita ambil rata-rata harga 50.000, Betul. udah berapa? Kan gitu. 50 juta, antara 50 60 juta. Dengan modal 27. Modal udah kembali dong. Ya iyalah. Ya kan? Tinggal kita ngambil keuntungannya. Itulah maksud saya, sektor-sektor itu yang Ternyata harus. sangat menjanjikan ya, Bro ya. Nah itu. Wah, gila itu. Makanya kita sebagai anak muda harus lihat potensi yang ada supaya apa? Kita bisa membangun kebutuhan yang ada di daerah masyarakat. Kemarin cabenya jenis jablay atau Jablay. cabai jablay? Cabai jablay. jadi Iya, iya, jadi cakep itu ya. agak nyerepet ke cabai-cabean Iya, kan gitu. Iya kan ada cabai jablay, cabai setan, cabai apalah sebutannya zaman sekarang. Wah itu gila ya, luar biasa ya. Luar biasa, 2 kali Om lipat Alvin. ya, bisa jadi. Nah, itulah ngebantu nggak kepada ekonomi masyarakat kira-kira. Sangat. Nah, itulah. Tapi ke tetangga enggak Ki ini. Apanya? Ke gua enggak nyerempet-nyerempet. Kalau ke teman lain lagi. Kalau ke teman dia beda jalur. Kadang teman itu bisa mematikan juga. Iya, ya, gratisan. Gak ada Tapi kiriman-kiriman cabenya Tapi gitu. tidak begitu juga. Enggak, ini Jadi yaudah. intinya itulah Pin. Jadi potensi yang ada Nah, di ngomong-ngomong gorengan kok belum ada Ki? Iya, anjir lapar ya. Udah matang, Oh, Liwat, matang udah ya? matang. Oke, Tenang aja, makasih. kita beresin aja dulu. Jadi itulah terkait pertanian, bagaimana sebetulnya kita adalah seorang leader. Harus menjadi seorang leader yang bisa membangun, Pin. Yang bisa membangun, memberikan edukasi kepada anak-anak muda yang lainnya supaya mereka tidak gengsi. Karena itulah Luar biasa tuh, sekali panen bisa kebeli motor NMAX. NMAX kebeli motor. Alhamdulillah. Iya, benar. Hebat, Itulah. Jadi tidak perlu kita akhirnya berbondong-bondong mencari
tempat kerja ke daerah Jangan lain. jauh-jauh ternyata ya di Tidak. daerah sendiri pun asalkan ya itu keinginan itu gitu ya. Tidak, Iya. tidak. Nggak takut kotor lah gitu. Nggak takut kotor, nggak takut dengan hujan, nggak takut dengan atau binatang-binatang. Nggak Ini usah. kan kebanyakan anak muda sekarang sama hujan takut gitu. Giliran sama emak ngelawan. Ya kan? Ya. Bingung gua. Nah itu Takut kehujanan, takut Cep. kehujanan. Padahal emak ngelawan. Ya. Emaknya ngelawan Iya, sama aneh. bokapnya apalagi. Bokapnya apalagi. Ya itulah mindset Iya, yang mindset salah yang maksud salah, saya betul, itu. betul. Jadi jangan dibalik dong. Ya bener nggak, Iya. Bro Alpin? Jangan dibalik mindsetnya. Harus dirubah dari sekarang. Bagaimana ntar tertata schedule-nya. Dibangun tatanan ekonomi yang ada di sekeliling kita. Cakep ternyata di Pandeglang sendiri. Cakep Om Alvin. Aduh, Bro sangat Alvin, menyayangkan gitu. Sangat menyayangkan. Ketika pertanian itu dilihat dilihat sebelah mata ya Ki ya. Cuman hanya apa sih gitu kan pertanian gitu. Lebih baik kita jadi apa gitu pegawai pabrik gitu ya. Intinya Gitu, saya kebanyakan. merangkum dari semua itu, Vin, intinya kita sebagai Iya. orang yang berpendidikan atau selebihnya mungkin mempunyai modal atau ini, maka gunakanlah potensi itu. Jangan hanya sekedar kita membeli tanah hanya sekedar investasi. Jadi Bukan. penonton gitu ya. Jangan, justru Jadi pemain kita. kita harus jadi pemain, memanfaatkan bagaimana lahan itu produktif. Iya, jadi pemain setidaknya wasit lah ya. Wasit. Jadi lahan itu bagaimana? Itu lahan menjadi lahan yang produktif, Betul, Om Alvin, betul. Bro Alvin. Jadi termanfaatkan dan ada sektor yang sirkulasi ekonomi di daerah terbangun, tertata. Karena itu ntar berhubungan dengan PAD, pendapatan asli daerah yang sekarang Alpin sedang Betul. bekerja. Honor itu naik. Iya, iya. Kalau berpengaruh ya. pendapatan asli daerahnya bagus, Jangan bawa-bawa ke situ lah. enggak, ini kan ini Iya, benar. kita kan Ngomong keseluruhan. berbicara. Terus gini, apa namanya ya? Ya, ketika ada apa namanya orang-orang yang punya potensi di akademisi pertanian di kota lah gitu kan. Ya kita pun jangan menutup diri ya, Ki ya. Janganlah. Nah, insya Allah kecantol lah sama cewek-cewek Pandeglang itu ya. Jangan. Yang di kota-kota ya, Ki ya. Insya Allah. Apalagi Jadi- cakep-cakep, Ki. Ya kita nggak bisa ngomongin cakep. Cakep gitu lah. Karena bahaya juga. Cakep maksudnya lahan pertaniannya. Cantik, cakep. Cantik lahan iya. pertaniannya. Jadi itulah Pin. Bukan ceweknya, ininya gitu. Jadi intinya makanya saya sangat suka dengan sektor pertanian dan peternakan. Alpin tahu? Apa? Bukan kita ini, cuman itulah proses. Saya sedang bertahap juga kan. Iya. Ngebangun sektor peternakannya. Wah, itu. Ada sapi perah Wow. yang satu-satunya yang ada di Pandeglang. Tuh. Ada. Ya, saya- Nanti rencana di sini juga pengen ini ya. Nah, saya tadinya di sini ini menjadi suatu etalase. Semacam ini ya, etalase. ya. Etalasenya di sini. Etalase Jadi pertaniannya. pertaniannya ada, peternakannya ada. Karena sektor itu adalah ruang lingkup rantai. iya. Rantai, Bro. Pertanian membutuhkan pupuk. Pupuknya itu kalau kita ngebangun peternakannya kan bisa dari situ. Jadi ini kita ngebedahnya Dalam. sebenarnya panjang. dalam. Harusnya ada sarjana pertanian di sini. Gitu. Cuman saya udah terpikirkan, makanya saya berjuang secara otodidak, enggak poligami, enggak. Otodidak. Apa nih ngomongnya ini? Otodidak gak poligami. Jadi nggak kemana-mana Bener sih, gitu. bener, nggak Jadi kemana-mana. saya berpikir aja sendiri, Bener. Bro Alvin. Jadi itu saya tata aja, Iya. ritmenya Yang supaya penting itu konsisten, betul. Konsisten. Kuncinya itu ya konsisten. konsisten. Jadi, apa ya? Tukreh lah. Gitu. Nah, Kalau bahasa kitanya mah ya. kalau kita kebanyakan menunggu capek, Bro. Betul. Menunggu orang lain biar nggak ada mereka mau kepastiannya. capek. Jadi makanya dari situ, makanya dengan inilah kita berdiskusi, berdialog, membangun ide-ide. Tapi liwat udah asak ya. Liwat udah asak, Bro. Jadi jangan khawatir. Ente mau ke sini aja aku udah instruksikan. Oh, iya. Ajudan mau ke sini. Bawa ajudan. Ajudan. Keren lah ini. Anak muda nih sebetulnya
harus satset ya. Jangan satset. Satset udah ada internet. Oh iya ya, internet satset. Harus apa ya? Harus ngebuka lah matanya, mindsetnya harus kebuka lah bro. Jadi jangan anggap petani itu nggak ada duitnya. Ternyata ini bro Salah itu. iya salah. Ngomong petani itu nggak duit, iya. punya, maksudnya nggak bakalan bisa beli AIUE. Salah. Iya. Justru dari inilah Ya, dari karena ya Pandeglang, karakteristik Pandeglang ya pertanian gitu. Ya kan Ki? iya. Pertanian. Wah, ada kesatria bergitar nih. Jadi Sini. jadi intinya Bro Alvin, kita ngebahas ini semoga menjadi hal yang positif Iya, positif. buat anak-anak muda yang ada di Pandeglang, membangun potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Mereka bergerak, mereka terenyuh melihat orang tuanya kerja. Betul. Contoh, banyak yang sekarang orang tua mereka itu menjadi petani. Iya. Tapi anak-anaknya tidak mau menjadi petani. Ada gitar juga nih Ki. Nah, itu maksudnya. Jadi kita berdikari lah berdikari. Kita Berdiri di kaki berkreasi, sendiri. berkarya. ya. Karena dengan karya lah maka semuanya akan terkenang. Betul. Makanya lagu nyanyi sepanjang jalan kenangan. Lagunya dari C A, C, A, U. U. Cau.